Pernah merasa semua uangmu selalu habis tanpa jejak? Setiap gajian datang, rasanya seperti memegang pasir di tangan. Sebentar saja, sudah hilang. Kamu bekerja keras, berjam-jam, setiap hari, hanya untuk menyaksikan hasil keringatmu menguap di akhir bulan. Itu bukan takdir, itu bukan kutukan. Itu hanya sebuah cerminan dari pola pikirmu. Kita semua pernah mengalami ini. Perasaan hampa saat melihat saldo rekening kembali ke nol. Lalu kita bertanya-tanya, kemana semua uangku? Kita mencari jawaban di luar, menyalahkan harga-harga yang naik, menyalahkan inflasi, atau bahkan menyalahkan pemerintah. Tapi, hari ini, mari kita berani menunjuk ke dalam diri kita sendiri. Mari kita akui bahwa ada kebiasaan-kebiasaan mental yang menghambat kita, yang membuat uang kita seperti air yang bocor dari saku. Mari kita hadapi masalah ini dari akarnya, dari pola pikir yang selama ini mengendalikan setiap keputusan finansial kita. Video ini bukan hanya tentang tips keuangan, tapi tentang membebaskan dirimu dari mentalitas yang membelenggu. Ini bukan soal seberapa besar gaji kamu, ini soal seberapa parah alas sembelit finansial kamu. Uang datang, tapi tidak pernah bisa bertahan, hanya mampir untuk bayar utang dan cicilan yang menumpuk. Kamu merasa terjebak dalam siklus yang sama, tanpa ruang untuk bertumbuh, membeli hal-hal yang tidak kamu butuhkan untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kamu kenal. Rasanya seperti terus-menerus berlari di atas treadmill tanpa pernah mencapai garis finish. Pikiran-pikiran negatif tentang uang mengikatmu, membuatmu percaya bahwa kamu tidak layak untuk kaya, bahwa uang itu jahat, atau bahwa kamu harus berkorban untuk menjadi bahagia. Hari ini, kita akan pecahkan belenggu itu bersama. Kita akan mengubah pola pikirmu dari seorang korban menjadi seorang pemenang. Kita akan buktikan bahwa uang bisa menjadi alat untuk kebebasan, bukan alat untuk perbudakan. Selamat datang di Kentut Finansial, tempat kita membuang kebiasaan buruk yang selama ini bikin dompetmu mampet. Kita akan membersihkan pikiran-pikiran finansial yang beracun dan menggantinya dengan mentalitas yang menarik kekayaan. Channel ini bukan tentang teori rumit yang hanya bisa dipahami oleh para ekonom. Ini tentang langkah-langkah nyata yang bisa kamu terapkan hari ini, sekarang juga, tanpa harus menunggu gaji naik atau keajaiban datang. Kami di sini untuk menjadi teman jujurmu, yang berani mengatakan hal-hal yang tidak berani dikatakan orang lain, yang akan membimbingmu keluar dari zona nyaman menuju kebebasan sejati. Kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk memiliki hubungan yang sehat dengan uang, dan kami akan menunjukkan padamu bagaimana cara meraihnya. Pola pikir yang salah itu layaknya fondasi rumah yang retak. Kamu bisa mengecat dindingnya setiap tahun, membeli furnitur baru, dan mendekorasi ulang, tapi masalahnya tetap ada di bawah permukaan. Pola pikir yang menghambat adalah keyakinan yang tertanam dalam diri kita tentang uang. Keyakinan busuk yang tanpa kita sadari menggandu setiap keputusan finansial kita, membuat kita selalu kembali ke titik nol. Keyakinan-keyakinan ini tidak muncul begitu saja. Mereka terbentuk dari lingkungan, dari cara kita dibesarkan, dari apa yang kita lihat di media sosial. Dan hari ini, kita akan bongkar 3 keyakinan terburuk yang selama ini mengendalikan hidupmu. Mari kita hadapi mereka satu persatu, dengan keberanian dan tekad untuk berubah. Pola pikir pertama yang harus kamu singkirkan adalah mentalitas konsumtif. Ini adalah penyakit modern yang membuat kita fokus menghabiskan, bukan membangun. Setiap kali dapat uang, pikiran kita langsung, apa yang bisa saya beli? Bukan, bagaimana uang ini bisa bekerja untuk saya? Kita sering mengabaikan fakta bahwa validasi sejati datang dari rasa aman, bukan dari barang baru. Psikologinya di belakangnya adalah hedonic treadmill, di mana kita terus-menerus mencari kesenangan sesaat dari pembelian, hanya untuk kembali ke titik awal. Kita terjebak dalam lingkaran setan, di mana kebahagiaan kita hanya bertahan selama notifikasi pesanan kita berbunyi. Ini adalah ilusi kebahagiaan. Bayangkan 2 orang dengan bonus 5 juta rupiah. Orang pertama, si A, langsung membeli iPhone terbaru karena ia merasa pantas mendapatkan itu setelah kerja keras. Ia berpikir, saya sudah kerja keras, jadi saya berhak menikmati ini. Ia mempostingnya di media sosial, menerima banyak likes dan komentar, tapi rasa puas itu hanya bertahan beberapa hari.
Sementara orang kedua, si B, dengan bonus yang sama, berpikir tentang nilai jangka panjang dan menginvestasikannya di reksadana. Teman-temannya bertanya, kok nggak beli apa-apa? Tapi dia tahu, tujuannya lebih besar dari sekedar barang. Dia berinvestasi pada masa depannya, bukan pada egonya. 1 tahun kemudian, si A memiliki iPhone yang harganya sudah anjlok dan nilai jualnya terus menyusut. Ia merasa hampa setelah euforia pembelian pudar, dan mungkin sudah mulai berutang lagi untuk mengejar tren terbaru. Sementara si B menyaksikan investasinya tumbuh menjadi 6-7 juta rupiah, memberikannya modal tambahan untuk memulai bisnis kecil. Perbedaan antara mereka bukan terletak pada jumlah uang, tapi pada pola pikir. Satunya terjebak dalam siklus kebahagiaan sesaat, yang lain membangun fondasi untuk kebebasan finansial. Langkah pertama untuk mengubahnya adalah dengan menerapkan aturan 24 jam penangguhan. Setiap kali ada keinginan, beri dirimu waktu 24 jam untuk berpikir. Seringkali keinginan itu akan hilang dengan sendirinya. Alih-alih mencari validasi lewat barang, carilah validasi dari perkembangan saldo rekeningmu. Bangun mentalitas bahwa uang adalah alat untuk membangun, bukan hanya untuk dibelanjakan. Tantang diri sendiri, bisakah saya mengubah uang 100.000 ini menjadi 150.000 dalam sebulan? Ini akan mengalihkan fokusmu dari konsumsi ke kreasi. Pola pikir kedua yang harus kita buang adalah mentalitas gaji kecil. Ini alasan yang paling sering digunakan, tapi itu hanyalah jebakan yang membuatmu merasa tidak berdaya. Kamu merasa nasib finansialmu sudah ditentukan oleh gaji. Padahal, banyak orang dengan gaji standar yang berhasil membangun kekayaan karena mereka tahu rahasianya. Mereka tidak terjebak dalam mentalitas korban. Mereka melihat setiap kendala sebagai peluang. Orang sukses tidak mengeluh tentang gaji kecil. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kontrol, yaitu mencari cara untuk meningkatkan penghasilan. Mereka mengubah pertanyaan dari, kenapa gaji saya kecil, menjadi, bagaimana saya bisa mendapatkan uang tambahan. Ini adalah mentalitas seorang pemenang. Mereka sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa mengubah situasi finansial mereka adalah diri mereka sendiri. Seorang teman saya, sebut saja Budi, gajinya pas-pasan. Dia tidak menyerah. Dia mengalokasikan 1 jam setiap malam untuk belajar skill baru. Dia mulai dari dropshipping, lalu mengajar online hingga akhirnya membuka bisnis jasa kecil-kecilan. Dia berinvestasi pada dirinya sendiri dan akhirnya menciptakan sumber penghasilan baru. Dia membuktikan bahwa potensi diri kita lebih besar dari gaji yang kita terima. Dia mengubah waktu luangnya tidak hanya sekedar hiburan, tapi menjadi aset. Strategi ini berhasil karena dia fokus pada apa yang bisa dia kontrol, yaitu mengelola pengeluaran dan mencari sumber penghasilan tambahan. Gaji kamu tidak bisa kamu ubah dalam semalam, tapi kebiasaan kamu bisa. Ini tentang berinvestasi pada dirimu sendiri, pada keterampilanmu. Jadi, alih-alih mengeluh, luangkan waktu untuk belajar skill baru atau mencari peluang bisnis sampingan. Ini adalah cara cerdas untuk melepaskan mentalitas miskin. Jadi, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, yaitu mengelola pengeluaran dan mencari sumber penghasilan tambahan. Gaji kamu tidak bisa kamu ubah dalam semalam, tapi kebiasaan kamu bisa. Sadari bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah nasib finansialmu sendiri. Ini adalah fondasi dari semua kekayaan. Pola pikir ketiga yang harus kita buang adalah mentalitas korban. Ini adalah pola pikir yang membuatmu pasif, menunggu nasib baik datang alih-alih mengambil tindakan. Kamu merasa dunia tidak adil dan kamu adalah korbannya, padahal yang mengendalikan uang kita, ya kita sendiri. Pola pikir ini adalah beban terberat. Pola pikir korban ini sama seperti terus-menerus menyalahkan makanan, padahal yang bikin sakit adalah pola makan kita yang buruk. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas kondisi finansial kita, tapi kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memberdayakan diri. Bertanggung jawab artinya menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah. Langkah pertama adalah dengan mencatat semua pengeluaran. Begitu, kamu bisa melihat kemana uangmu selama ini menghilang. Ini bukan soal penghakiman, tapi tentang kesadaran. Sadarilah, setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah keputusanmu. Ketika kamu mulai bertanggung jawab, kamu akan merasa memiliki kendali dan uangmu akan lebih teratur. Kamu akan merasa lebih kuat, bukan lagi menjadi korban dari keadaan. Ini adalah langkah pertama untuk membangun kekayaan dari nol dengan fondasi yang kokoh. Jadi, intinya, bebaskan dirimu dari pola pikir yang membelenggu.
Buang pola pikir konsumtif, hentikan alasan gaji kecil, dan tinggalkan mentalitas korban. Uang tidak akan datang jika pola pikirmu masih menghambat. Mulai dari sekarang, ubah pola pikirmu, berani ambil tanggung jawab, dan berhenti menyalahkan keadaan. Kita telah mengupas tuntas 3 pola pikir yang sering menjebak kita. Tapi ini baru permulaan. Perjalanan finansial itu panjang dan butuh konsistensi. Mari kita bangun komunitas yang jujur, di mana kita bisa saling mendukung untuk meraih tujuan finansial kita. Di video selanjutnya, kita akan bahas cara membersihkan utang pinjol yang bikin pusing 7 keliling. Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar di bawah ini, pola pikir buruk apa yang paling sulit kamu buang.